Oktober gitu. Cuman ya gitu, gue kayak marah-marah ya enggak, gue nggak pernah. Gue tuh jarang banget ngeluh orangnya guys. Bahkan pala gue bocor nyampe bolong aja gue nggak ada gue ngeluh. Gue ketawa-tawa cara ceritanya. Gue waktu itu kan pernah pala gue bocor ya. Terus gue kayak pas gue bocor gue nggak nelpon siapa-siapa. Gue benar-benar kayak menyelesaikan masalah gue sendiri dulu. Pas masalahnya udah kelar, baru gue ceritain ke orang-orang. Terus gue cuman bilang, iya kak, tadi pas di pantai pala aku bolong, gue bilang. Jadi gue sebisa mungkin masalah apapun gue kelarin dulu sendiri. Pas sudah selesai baru gue cerita deh ke orang. Tapi kalau misalkan udah kayak momen-momen yang susah, jadi gue punya cerita nih kocak banget. Ini orang mau ngamuk sih sama gue. Gara-gara gue ke Bogor pede banget sendirian. Gue pengen ke Curug gitu. Bocor terus ke rumah sakit. Enggak, karena gue nggak mau dijahit. Gue takut kalau dijahit gak, gue bilang. Lu di mana, please dong temenin gue ke bengkel, karena gue nggak ngerti kalau ke bengkel. Terus gue kayak, temenin gue please ke bengkel, soalnya mobil gue kayak gini. Ya udahlah, datanglah temen gue. Sumpah dia 911 banget. Setiap gue kenapa-napa, mobil gue kenapa-napa pasti dia muncul. Udah kan, gue minta temenin ke bengkel, ditemenin. Udah, kita akhirnya kayak nunggu aja sampai tuh mobil betul. Nggak sampai 2 jam, nggak sampai 3 jam sih. Habis tuh udah deh mobil gue rapi. Terus udah deh, setelah itu gue baru cerita ke orang-orang kalau gue pernah nyangkut di Curug. Udah ke Lombok, udah kemarin bulan Juli. Karena menurut gue setiap masalah tuh ada jalannya. Jadi gue bisa take it easy aja. Gue kayak santai aja. Yang palanya bocor, jadi waktu kemarin gue ke Jogja, terus gue main ke pantai. Terus gue jalan lah di pinggir pantai gitu. Nah di situ tuh banyak kayak tebing-tebing. Apa sih, bukan tebing, apa ya, batu-batu yang tinggi tuh gak sih? Nah gue jalan, kan kalau di pantai itu kan bolong-bolong ya jalanannya. Gue bilang, Der lihat deh, pala Ai kemarin bocor loh, gue bilang. Terus gue kasih lihat, masih merah kayak koreng gitu. Udah deh, habis itu udah, nyokap bokap gue cuma kayak kok bisa santai, karena nyokap bokap gue santai juga sih, nggak heboh sih. Jadi gue juga santai aja deh. Terus gue bilang aja, iya kejedot karang kocak, gue bilang gitu. Bisa-bisanya ketawa lagi. Ih, gue ada videonya. Sumpah gue ada videonya itu. Pas kejedot tuh gue ada videonya. Pas gue diantarin ke warung pun gue ada videonya. Karena gue kayak ngaca kan. Gue ngaca kayak, oh ini separah apa. Terus pas gue lihat emang beneran kayak bolong di sini. Kemarin tuh masih ada bekasnya di sini nih, yang nggak kelihatan. Mana videonya, ada di HP gue yang ini, soalnya nggak bisa dikasih lihat. Mau lihat nanti gimana gue cari kasih lihatnya. Ntar ya kalau gue live pakai HP satu lagi kita review. Kegores, mending kegores. Ini kayak ada karang, ada ujungnya, tak gitu. Sakit banget. Sumpah gue kalau masih inget, ya nyampe gigi gue tuh beradu kayak gitu. Gue udah nyampe kayak oh my god, ada aja masalah gue gitu. Itu lu lagi pakai topi, ada, iya gue tuh lagi pakai apa sih, bucket hat gitu, makanya gue nggak lihat karena mata gue ketutupan topi gue, makanya kayak anjir bahaya banget. Minimal nangis dikit. Aduh, gue kalau lagi di situasi kayak gitu terus gue sendirian nangis tuh kayak udah nggak ada gunanya gitu loh. Kayak ya elah, nangis gak menyelesaikan apa-apa. Udah, lu diem, lu pikirin dengan tenang lu harus ngapain, dan lu yakinin kalau lu tuh nggak kenapa-napa dan lu baik-baik aja. Gue udah males datang ke sana karena menurut gue nggak worth it. Pantes baby face nggak pernah marah.
nggak tahu gue kayak gue kesel sih itu, sumpah gue kesel karena gue yang ngeluarin duit gak kecil dan gue udah kayak gue mikirnya kayak oh ini tempatnya bagus deh kayaknya, jadi gue ya udahlah gue memberanikan diri untuk coba, ternyata tapi ya sudah lewat, gue cuman sharing pengalaman gue aja. Tapi kalau gue harus merekomendasikan tempat, gue tidak akan rekomendasiin tempat itu. Gue bakal cobain tempat baru. Sempet cari review dulu nggak sebelum join. Gue cuma lihat dari TikTok doang. Tapi kan kayak orang-orang di TikTok nggak mungkin gak sih? Kayaknya mereka juga nggak pernah ada yang ngambil private di situ. Kayaknya sih, nggak tahu sih gue. Tapi udahlah guys, mau gimana guys, udah lewat guys. Yeay. Duh mana sih brushnya, hilang aja kerjanya. Gue lebih memilih lihat bawah daripada lihat atas intinya. Gue ngeliatin jalanan biar kaki gue nggak nyemplung. Ternyata di depan gue ada batu karang yang besar banget itu. Abis itu nabrak lah pala gue. Terus gue puyeng banget tuh pas nabrak. Akhirnya gue duduk bentar lah. Gue kayak aduh sakit banget gitu. Pas gue buka, ini udah kayak berdarah-darah banyak banget. Kayak bener-bener dari sini udah ke sini. Terus dengan pinternya gue kayak oh ya udahlah gitu kan. Ya udahlah gue cuci aja. Gue bilas dong pakai air laut. Lu bayangin itu bocor, bolong, lu pakein air laut, pedesnya kayak apa. Tapi at that moment gue kayak nggak ngerasa perih sih, kayak biasa aja, kayak ya udahlah gitu. Padahal baju gue, topi gue, barang-barang gue tuh udah merah semua. Udah kan, akhirnya gue memilih untuk duduk bentar lah di situ, kayak ya udahlah. Gue bersihin dulu deh. Udah makan belum? Udah. Yes, kulitnya tanning kak sekarang. Gue udah putih banget malah ini. Menurut gue. I don't love you. Mana guys, masa hilang? Lu pasrah amat Bel. Pakai diceritain jadi kesel. Ih sebenarnya gue kesel banget. Gue tuh abis pulang gue gondok. Gue bener-bener gondok banget pas pulang, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain, jadi gue kayak ya udah gue kesel sendirian aja. Terus ya udah deh, gue udah kayak I have no energi buat marah-marah juga. Gue kayak ya udahlah terserah lu aja dah, ambil dah tuh duit gue gitu. Karena gue udah nggak bisa ngapa-ngapain guys. Nah ketemu private apa ada waktu ya jatuh. Itu kemarin gue habis kelas free dive, udah lama sih, kayak bulan September kayaknya, September gitu. Terus kayak di situ kan emang kayak daerah wisata. Tiba-tiba lu sendiri, iya itu gue sendirian. Tiba-tiba ada yang datengin gue, ternyata dia tuh kayak fotografer di tempat wisata itu. Terus dia kayak ternyata dia lagi mau foto gue, pas dia lihat fotonya kayak anjir nih orang kok berdarah-darah gitu. Terus akhirnya dia nyamperin gue, terus dia kayak kenapa kak, kata dia. Terus gue cuma jawab, oh iya mas ini ketabrak karang. Gue bilang, gak lihat, gak sengaja. Ya ampun itu parah banget loh, ayo saya anterin buat bersihin, kata dia. Akhirnya gue dianterin ke warung deket situ. Terus gue dikasih teh, suruh duduk dan lain-lain. Akhirnya gue cuma bilang, bu boleh minta ada es batu gak? Gue bilang, boleh minta es batu aja gak? Biar apa sih, biar bisa dikompres, biar nggak turun lagi gitu intinya. Udah lah, akhirnya gue memilih lah, gue duduk dulu di warung. Setelah gue melihat pala gue udah nggak ada, udah tidak ngucur lagi, akhirnya ya udah gue lanjut main lagi deh. Ya puyeng sih sehari. Terus akhirnya karena gue takut infeksi dan kayak takutnya ada apa-apa gitu di pala gue, ya udah akhirnya gue chat kakak ipar gue yang dokter. Gue bilang kayak pala gue habis kejedot, terus nih kayaknya bolong,
gue harus ke ini nggak, kemana, ke dokter gak, gue bilang. Terus dia bilang, pusing gak lu? Standar sih, pusing-pusing enggak. Udah akhirnya gue disuruh beli obat. Terus gue nggak nangis kan, gue nangis tuh gara-gara pas gue mau mandi gue bingung kayak gak bisa keramas. Gue nangis gara-gara susah banget, gue nggak bisa keramas. Gue kayak gimana cara keramasnya. Dan pas gue bersihin, wah itu baru berasa perihnya. Jadi gue bersihin pakai NaCl kan, itu perih banget. Gue udah kayak oh my god. Akhirnya ya udahlah, gue kayak ya udah mau gimana dong, salah sendiri. Terus itu posisinya gue baru 3 hari kayak di Jogja, dan itu masih kayak ada 4-5 hari apa 6 hari lagi gitu. Tapi gue nggak bisa, gue nggak mungkin pulang. Terus gue kayak nggak mau bikin orang rumah gue khawatir kan. Jadi gue nggak cerita sama orang rumah. Jadi orang rumah gue nggak tahu apa-apa. Pas gue pulang baru gue bilang. Pas gue nyampe rumah, gue Salim dan lain-lain ngumpul. Terus gue, sumpah thank God banget, warga di situ baik banget. Mereka kayak datengin gue terus kayak kenapa? Iya mobilnya nyangkut gak bisa. Terus orang-orang di sana kayak waduh. Terus mau hujan, posisinya tuh kayak gue nggak ngerti itu habis hujan apa mau hujan deh. Terus habis itu udah kan, warga di sana bantuin gue semuanya. Mereka bantuin gue baik banget, gila. Gue shock banget. Mereka literally bantuin gue. Susah banget itu mobil. Terus gue malah kayak ya udah gue mau gimana, gue pelangap-pelongo doang di situ. Habis itu sabar. Habis itu udah kan, rame banget itu bantuin narik mobil gue, dipaksain sampai bisa. Akhirnya bisa lah ketarik, tapi kayak bawahnya tuh copot. Jadi mobil gue udah kayak hancur banget itu, jujur udah hancur banget. Bawahnya udah sampai copot, tapi masih bisa gitu loh, masih bisa dipakai lah intinya. Masih bisa gue pulang. Terus gue kan takut ya, aduh mobil gue rusak nih gitu. Terus gue cuma nelpon temen gue bilang, lu mau temenin gue ke bengkel, rambut gue nggak numbuh lagi. Jadi gue kayak ya udah gue beli NaCl nya, gue siramin, gue bersihin. Nah jadi gue ceritanya, gue pernah ke Bogor sendirian, ke Curug. Terus gue nggak tahu kalau parkirannya tuh di atas guys. Terus nggak ada panahnya sama sekali. Jadi gue kira bisa masuk ke bawah. Abis itu udah kan, gue turun lah ke bawah bersama mobil gue. Tiba-tiba di sana tuh kayak ada turunan dan tanahnya licin, kanan kiri tanah lengket gitu. Mobil gue nyangkut, literally mobil gue nyangkut seada-adanya di sana. Maju mundur gak bisa. Abis itu gue udah kayak oh my god. Gue udah diem aja, gue udah nggak tahu gue harus apa ya. Mobil gue nyangkut sama tanah. Lu sendirian? Iya ini gue sendirian. Terus gue kayak aduh mobil gue nyangkut gimana ini, gue bingung banget. Terus